Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani bersama teman saya Melasari. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif yang ditentukan dengan pasti. Pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat atau eksak hasil dari tindakan. Ada beberapa klasifikasi model, yaitu deterministik model atau disebut dengan kepastian, dan stokastik model atau disebut dengan ketidakkepastian. Deterministik model yaitu terdiri dari linear programming, metode transportasi, metode persediaan, metode penugasan, goal programming, dynamic programming, integer programming, teori keputusan, network model, dan critical path method atau disebut dengan CPM, dan project evaluation review technique atau disebut dengan PERT. Stokastik model yaitu terdiri dari metode persediaan, metode antrian, rantai Markov, dan teori keputusan simulasi. B. Teknik program linear. Agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan teknik program linear, maka ada beberapa syarat yang terpenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi objektif harus diidentifikasikan dengan jelas dan dinyatakan sebagai fungsi objektif yang linear. 2. Harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. 3. Sumber-sumber dari aktivitas mempunyai sifat dapat ditambahkan. 4. Fungsi objektif pertidaksamaan untuk menunjukkan adanya pembatas harus linear. 5. Variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. 6. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat dibagi. 7. Sumber-sumber aktivitas mempunyai jumlah yang terbatas. 8. Aktivitas harus profesional terhadap sumber-sumber. Dan yang terakhir, model programming deterministik, yaitu sumber dan aktivitas harus diketahui dengan pasti. Proses pembuatan model. 1. Mendefinisikan masalah. Definisi masalah harus jelas dan menggambarkan masalah yang dihadapi. 2. Memformulasi model. Mengkonversikan masalah dalam model atau gambar abstrak melalui 3 komponen, yaitu variabel keputusan, tujuan, dan kendala. 3. Mengukur kualitas. Apakah model digambarkan dengan tepat? Diperlukan pengumpulan data dan pengetesan terhadap model. 4. Implementasi keputusan. Implementasi keputusan terdiri dari menerima model, mempergunakan model, dan mengambil keputusan. C. Analisis jaringan kerja. Metode yang digunakan untuk analisis jaringan kerja adalah metode jalur kritis atau disebut dengan critical path method atau disebut dengan CPM. 2. Project evaluation review technique atau disebut dengan PERT. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari, NIM 19221007. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Rani. PERT dan CVM. Keduanya mengikuti 6 langkah dasar, yaitu 1.
mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pemecahan kerja. 2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. 4. Menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk tiap kegiatan. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini disebut jalur krisis. 6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Selanjutnya yaitu D. Proses dalam CVM dan PERT. 1. Komponen jaringan atau network komponen. 2. Jadwal aktiviti atau activity scheduling. 3. Hambatan aktivitas atau SAC activity dan jalur kritis critical path. 4. Kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas atau probabilistic activity time. Selanjutnya yaitu E. Kelebihan CVM dan PERT. 1. Sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. 2. Konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. 3. Network dengan untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. 4. Analisis jalur krisis dan SEC membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. 5. Dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. 6. Dapat menetapkan untuk proyek yang bervariasi. 7. Berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Selanjutnya yaitu F. Keterbatasan CVM atau PERT. 1. Kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. 2. Hubungan pendahuluan harus diperjelaskan dan dijaringkan bersama-sama. 3. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. 4. Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Selanjutnya yaitu G. Teori antrian. 1. Pelanggan menunggu pelayanan di kasir. 2. Mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. 3. Mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. 4. Penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. 5. Pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. 6. Beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan. Adapun komponen sistem antara lain. 1. Populasi masukan beberapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian. 2. Distribusi kedatangan menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. 3. Disiplin pelayanan pelanggan yang mana yang akan dilayani lebih dahulu. 4. Fasilitas pelayanan. Pengelompokan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. 5. Distribusi pelayanan. A. Berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani persatuan waktu. B. Berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. 6. Kepastian sistem pelayanan. Memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenakan masuk dalam sistem. 7. Karakteristik sistem lainnya. Pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.